artinya kata. Ya. Ya, dan kalian paham. Baik. Berarti kalau di sini judulnya materinya kecap rajekan, berarti kata kecap itu kata, rajekan adalah ulang. Berarti kecap rajekan artinya kata ulang. Perhatikan. Atau yang di sini di dalam bahasa Sunda, kata ulang itu ada beberapa. Jadi berarti harus mengulang kembali materi yang ada di semester 1, karena di situ ada kata rajekan juga yang belum boleh bahas secara langsung. Ya, kalian silakan lihatkan alat tulisnya. Ya, jadi kalian catat apa yang Bunilin sampaikan dan Bunilin tulis di papan tulis. Baik, sudah siap alat tulisnya? Oke. Sambil mendengarkan, kalian nanti catat. Baik ya, kita ulang. Kecap rajekan atau kata ulang. Dalam bahasa Sunda, kecap rajekan ada 4, bahkan ada 5. Ya, ini kan ya. Kalian silahkan tulis. 1. Kecap rajekan Dewi Murni. Ya, baik. 2. Kecap rajekan Dewi Purwa. Ya, ulang. 1. Kecap rajekan Dewi Murni. 2. Kecap rajekan Dewi Purwa. Lanjut. Nomor 3. Kecap rajekan Dewi Reka. Baik, keempat ya nak ya. Kemudian ulang tadi 1. Kecap rajekan Dewi Murni. Yang kedua kecap rajekan Dewi Purwa. Yang ketiga kecap rajekan Dewi Reka. Yang keempat kecap rajekan Dewi Lingga. Ya. Kalian silakan tulis. Yang keempat kecap rajekan Dewi Lingga. Yang kelima kecap rajekan Trilingga. Baik, kemudian ulang. Kecap rajekan dalam bahasa Sunda ada 5. 1. Kecap rajekan Dewi Murni. 2. Kecap rajekan Dewi Purwa. 3. Kecap rajekan Dewi Reka. 4. Kecap rajekan Dewi Lingga. Terakhir 5. Kecap rajekan Trilingga. Kecap rajekan ada 5, Bu. Apa saja? 1. Kecap rajekan Dewi Murni. Ya, boleh ulang lagi. 1. Kecap rajekan Dewi Murni. 2. Kecap rajekan Dewi Purwa. Santai aja ya nak ya. 3. Kecap rajekan Dewi Reka. Dewi Murni. Dewi Purwa. 2. Dewi Purwa. 3. Dewi Reka. Dewi Reka. 4, Ambu. Yang keempat Dewi Lingga. Yang kelima Trilingga. Ya, makasih Bu. Oke.
Baik, sayang lanjut ya, ya. Oke. Perhatikan dulu, sebelum Bu Nenden menerangkan satu persatu, Bu Nenden akan sebutkan dulu. Untuk kecap rajekan ini, kata ulang ini, ada kata-kata yang diulang, tidak bisa digunakan dalam bahasa Indonesia. Ingat ya. Untuk katanya, bisa kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, tapi untuk kata ulangnya sendiri tidak bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Maksudnya tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Baik. Bu Nenden akan satu-satu tentang kecap ulang. Ya, materi kecap ulang. Baik. Ingatkan kembali, boleh ingatkan kembali pada kalian. Jadi kecap rajekan kata ulang di dalam bahasa Sunda tidak bisa dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya artinya bisa, arti dari katanya bisa, tapi tidak bisa diartikan dalam bahasa Indonesia nanti setelah masuk kata ulangnya atau kecap rajekan. Baik ya, kalian siap ya nak ya? Bu Neni akan bahas satu-satu. Kita mulai. Satu, kecap rajekan Dwi Murni. Perhatikan. Kecap rajekan Dwi Murni. Mau nulis depan tulis. Baik. Kecap rajekan Dwi Murni adalah kecap rajekan yang diulang secara murni dari kata tersebut. Ya. Kata ulang yang murni diambil dari kata tersebut. Ya, perhatikan. Contohnya. Ini pakai ini bisa ya? Bisa ya. Baik. Kecap rajekan Dwi Murni atau kata ulang Dwi Murni yang tadi Bu Dede sebutkan adalah kata ulang yang mengulang asli kata tersebut. Ya. Perhatikan contohnya di sini. Bisa lihat dari kata kuda. Perhatikan. Kalian mengenal kuda, ya. Kuda adalah nama hewan atau binatang, ya kan? Nama hewan kuda. Ya di sini ya. Kuda kalau sudah diulang dengan Dewi Murni yaitu menjadi ya kuda. Ini mati ya? Keluar. Nanti ini duit artinya Sinyal ya sinyal lagi jelek duit. Apa pasang aja bisa. Hujan nih. Masih keluar ya. Nanti jadi. Nah, kan udah duit masalah. lagi. Dia keluar kan, itu keluar dulu kan. Sinyal ya ini kurang bagus ya BP yang saya lihat mental ya di HP ya kita sama yang mental gitu ya. Udah running Butam. Udah running. Bisa gitu. Coba 101 ya. IP-nya 101. Oh. Connect failed. Try again. Nge-freeze kata anak-anak nge-freeze Bu.
Ini apa? Melek gitu, melek. Keluar kan, jadi kita kan. Jadi sakitnya keluar. Gangguan berarti dulu. Apa ini dulu deh, aku berubah ke ini dulu ya. Gangguan ini dulu. Udah. Bisa. Nggak bisa. Kamera Depan ke situ ya. tapi nggak usah nulis aku. Nggak usah nulis. Nggak usah nulis aja. Ya. Nggak apa-apa deh kalau semua ini. Oke. Ini aja nih kalau pakai ini. Maksudnya ada buka saja. Mau dipilihin dekat itu. Ya, ya udah. Ya, baik nak. Mohon maaf ya nak ya. Tadi ada gangguan karena hujan. Hujan lebat, berhenti, hujan lagi, berhenti, hujan lagi. Jadi di sini pun ada gangguan. Akhirnya kita keluar ya. Baik, nak. Mohon maaf ya nak ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi yaitu kata ulang Dewi Murni. Kata ulang Dewi Murni adalah kata ulang asli yang diulang katanya. Contoh seperti tadi. Kuda. Kuda adalah jenis hewan atau binatang. Ya, tetapi setelah dirajek atau diulang menjadi kuda-kuda, bukan artinya kudanya banyak, ya nak ya. Di sini bukan kudanya banyak, tetapi dalam bahasa Sunda, kuda-kuda adalah ketika seseorang akan mempersiapkan diri akan menghadapi latihan. Ya nak ya. Contoh ketika pencak silat. Ya, dalam pencak silat ada namanya kuda-kuda, yaitu berarti persiapan. Ya nak ya. Jadi artinya beda. Bukan kuda-kuda di sini kudanya banyak. Ya. Lanjut. Contoh 2. Misal bala. Bala dalam bahasa Sunda yaitu nyampah kotor, ya nak ya. Nyampah atau kotor. Setelah dirajek menjadi bala-bala, bukan berarti kotornya banyak, tetapi mengandung kata lain, arti lain, yaitu makanan yang kita kenal di Betawi adalah bakwan. Ya nak ya. Contoh ketiga, yaitu laba. Ya, laba. Kalau berbicara laba itu adalah kelebihan. Tapi kalau sudah laba-laba, bukan lagi kelebihan, tapi bukan sebuah binatang. Baik, itu ya nak ya, Dewi Murni. Mudah-mudahan kalian mengerti dan paham. Oke, Bu Nenden lanjut. Yang kedua. Dewi Purwa. Tahu dua aja contohnya, nggak usah semua. Nggak usah. Makanan. Lanjut ya. Baik nak. Dewi Purwa. Dewi Purwa adalah kata ulang yang diulang suku kata depannya. Ngerti ya nak ya? Maksud suku kata depan. Contoh, maksudnya begini namanya suku kata depannya itu. Contohnya itu adalah buku. Buku itu terdiri dari 2 suku kata. Bu dan ku. Maksudnya itu ya nak ya. Jadi yang diulang adalah suku kata depannya saja. Contoh, misal taek. Taek ya nak. Taek dalam bahasa Sunda artinya naik. Naik ya nak ya. Nah, kalau sudah digunakan dengan kecaprejekan Dewi Purwa menjadi tataek. Ngerti tidak? Jadi yang diulang adalah suku kata ta yang terdepan. Taek jadi tataek. Yang artinya dia sering naik. Ya. Kalau naik itu sekali, taek itu sekali.
Tapi kalau udah tataek, berarti dia mengerjakannya lebih dari 1 kali. Baik, lanjut ya nak ya. Ini satu aja, lanjut ke Dewi Reka. Ya, baik. Kalian sudah tulis nak, takutnya Bu Neden kecepatan, silahkan kalian tulis dulu ya. Oke. Dewi Reka dulu. Baik, lanjut ya nak ya. Ya, ketiga yaitu Dewi Reka. Nah, yang dibahas di buku paket sekarang adalah Dewi Reka. Tapi kalian nggak usah buka buku halamannya, langsung aja ya, dengan contohkan ya. Baik. Dewi Reka adalah kata ulang yang diganti vokalnya saja, ya, yang diganti vokalnya, ya. Kalau tadi Dewi Murni, kata asli yang diulang, Dewi Purwa, suku kata yang depan, sedangkan Dewi Reka yang diulang adalah vokalnya. Maaf kalau beneran po. Orang Sunda itu tidak biasa mengucapkan vo. Ya harusnya vokal ya, bukan vokal. Maaf. Baik. Jadi yang diulang vokalnya saja. Contoh dari kata balik. Ya, balik. Balik mengandung arti adalah pulang, yang artinya pulang. Ya nak ya. Kalau sudah dirajek, diurang, bukan balik-balik, tapi bulak-balik. Ya nak ya. Balik, diulang, dirajek, menjadi bulak-balik. Ya. Kalau balik itu sekali berarti dia pulang. Tapi kalau bolak-balik berarti dia bolak-balik pulang-pulang atau mondar-mandir. Ayo, nah itu ya. Itu ada dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia ada contoh tadi mondar-mandir. Nah itu mondar-mandir itu termasuk ke dalam kajekan Dewi Reka. Itu yang kebetulan kita temukan di dalam bahasa Indonesia. Ya nak ya. Baik, lanjut contoh yang kedua. Tadi balik, pulang, bolak-balik, atau bolak-balik ya, lebih dari 1 kali dia mengerjakan. Lanjut, yang kedua, misal seri. Seri itu tertawa artinya. Ya, kalau sudah dirajek berarti menjadi suraseri. Berarti dia bukan lagi tertawa, tapi hayu aja tertawa. Ya itu ya nak ya. Baik, silakan kalian catat dulu. Kita santai aja ya. Baik sayang, silakan kalian catat. Ya. Oke, lanjut ke 4 ya. Yang keempat adalah kecap rajekan Dwi Lingga. Kecap rajekan Dwi Lingga. Ya kalian tulis dulu deh dulu ya. Oke. Kecap rajekan Dwi Lingga yaitu kecap rajekan sama yang berubah hanya vokalnya saja. Hanya di sini bentuknya katanya itu kata yang lebih sederhana. Contoh, door. Door itu berarti bunyi sekali ya nak ya, door. Sekali bunyi. Tapi setelah dirajek menjadi dardor.
Berarti bunyi lebih dari 1 kali. Itu maksudnya dwi lingga. Contoh lagi. Kemudian tunggu lagi ya, kalian tulis dulu. Ya, lanjut contoh yang kedua yaitu blue. Blue itu jatuh. Ya. Ketika kita rajek menjadi blag blue. Berarti jatuhnya lebih dari 1 kali. Blag jatuh lebih dari 1 kali. Ya. Baik sayang, ya. Ya, sekarang berarti yang terakhir. Trilingga. Ya, akan tulis dulu trilingga. Baik sayang. Ya, kecaprajekan trilingga sebenarnya saduran atau sama dengan dwilingga yang dirubah vokalnya sama kata-katanya juga, hanya yang disini membedakan dwilingga berarti 2 sedangkan trilingga 3 ya nak ya. Kemudian ulang, kalau dwilingga berarti hanya 2 kata sedangkan trilingga menjadi 3 kata ya. Oke, silakan tulis dulu, baru gue sebutkan contohnya. Tuliskan contohnya. Baik sayang, lanjut ya contohnya. Ya. Contoh 1 dari kata trilingga. Tadi kita ambil dari dwilingga aja ya. Di dwilingga ada kata dor. Menjadi dar-dor. Kita masukkan ke dalam trilingga. Menjadi dar, der, dor. Berarti bunyi tadi lebih sering ya, terdengarnya daripada yang dwilingga. Dari kata dor, dar, der, dor. Silakan kalian tulis dulu. Lanjut, contoh kedua. Kita ambil dari atas tadi dwilingga dari kata blue. Blue jatuh. Kalau sudah masuk ke trilingga menjadi blag, blig, blue. Berarti jatuhnya lebih banyak lagi. Enak ya? Silakan kalian tulis. Blue jadi blag, blig, blue. Baik, satu contoh lagi trilingga dari kata war. War itu tumpah, air yang tumpah ya nak ya. War, airnya tumpah. Baik, dari kata war setelah dirajek menjadi war, were, war. Berarti artinya bukan lagi tumpah, tapi tumpah-tumpahan. Silakan kalian tulis dulu sayang. Baik nak, itulah kecaprajekan yang ada di dalam bahasa Sunda.
Jadi boleh diingatkan kembali, ya, boleh diingatkan kembali. Jadi tidak semua kecaprajekan atau kata ulang yang dalam bahasa Sunda ada di dalam bahasa Indonesia. Dan ada yang tidak bisa juga diartikan setelah dirajek atau setelah diulang. Ya, baiklah, ada yang mau bertanya silahkan sebelum Bu Deden undur diri. Apakah materi yang Bu Deden sampaikan kalian mengerti? Ya, bisa. Hah? Bisa satu di situ, Pak? Jadi Butami aja. Karena aku ke Butami dulu. Oke. Ya, baik Nak. Kau telah bertanya. Nah, jadi nanti selama kalian di kelas 4, kalian bertemu bahasa Sunda dengan Bu Nenden. Ya Nak ya, memang tidak ditanyakan. Nanti akan bertemu dengan Bu Nenden dalam bahasa Sunda dan dengan PKN. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi dan soleha. Ini masih bahasa Sundanya ya, belum selesai ya? Yuk, dicatat dulu kalau belum selesai. Nanti kalau udah selesai disiapkan buku matematikanya ya, Nak. Ini masih pada nyatet ya? Iya, ini mau ngapa berat tadi? Nah, sebelum
Enggak, semuanya ini enggak. Yang bunyi cuma bunyi ini. Bu Nenden. Jadi berisik kali ini ya. Ini kayaknya tuh harus dari laptop itu deh. Itu dikeluarin dulu ini. Udah Bu Tami. Yes. Sudah nak. Assalamualaikum. Anak soleh dan soleha. Sekarang kita berganti pelajaran ya. Buku bahasa Sundanya boleh ditutup dulu. Ya, disiapkan dulu buku catatan dan juga buku paket matematikanya ya. Oke, sudah siap ya? Sudah disiapkan buku matematikanya. Hari ini kita akan membahas tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Kenapa kita bahas ini? Karena kemarin di luas persegi, itu luas, untuk mencari luasnya, kalian menggunakan rumusnya adalah F kali S, ya kan? Nah, kemarin kalau di persegi, kemarin kan kalian mencari rumusnya, luas persegi rumusnya apa? S kali S, ya kan? Atau ditulisnya S pangkat 2. Kita buat pangkat 2 ini ya. Nah, itulah kira-kira ya, S pangkat 2. Nah, kalau kemarin mencari kan luas persegi tadi S kali S. Ya, atau disebutnya S pangkat 2 atau kita sebutnya S kuadrat. Ya. Sedangkan kemarin mencari sisi itu adalah akar pangkat 2 ya. Oke, Ibu tulis aja jangan begini ya. Akar pangkat 2. Sebentar ya. Kalau kemarin ini tadi ya, S kali S atau bisa juga kita tulis S pangkat 2. Ya, atau kita sebutnya S kuadrat. Nah, sedangkan mencari sisi, kemarin rumusnya ya, sisi
kali rumusnya kita menggunakan akar dari luas ya. Yang kita bahas sekarang adalah pangkat 2-nya dan akar pangkat 2. Nah, kalau dilihat dari rumus yang sudah pernah Ibu berikan, luas sama dengan S kali S. Nah, maka dapat kita tulis di sini, berarti pangkat 2 itu apa? Pangkat 2 itu apa, Nak? Pangkat 2 adalah perkalian dua bilangan yang sama. Ya. Jadi, pangkat 2 bisa diartikan sebagai perkalian dua bilangan yang sama. Ya. Contoh. Contohnya 2 pangkat 2. Dua pangkat 2 artinya berarti 2 dikali 2. Ya, 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Nih, misalnya 2 pangkat 2 ya. Ini artinya adalah 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. Atau 3 pangkat 2. Ini tanda pangkat ya, Nak, karena agak susah ini menggunakan pangkatnya. Berarti 3 kali 3. Jadi 3 pangkat 2, ingat bukan 3 dikali 2 ya, tapi 3 dikali 3. Kan tadi pangkat 2 adalah perkalian dua bilangan yang sama. 3 kali 3 berarti 9. Ya, lagi berarti bentar. Oke. Tadi setelah 3 berarti 4. Pangkat 2. Artinya adalah 4 kali 4. Hasilnya 16. Nah, kalian harus hafal sayang pangkat 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2 itu harus hafal. Gunanya apa? Nanti kita gunakan untuk mencari akar pangkat. Ya, untuk mencari akar pangkat. Oke, coba kita tulis di sini deh. 1 pangkat 2. Hasilnya adalah 1. Ya, tadi dari 1 dikali 1. Terus 2 pangkat 2. Itu hasilnya adalah 4. 2 dikali 2. 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 9. Ya, 4 pangkat 2. Hasilnya adalah 16. Oke, lanjut. 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 25. 6 pangkat 2. Hasilnya 36. 6 kali 6 ya. 7 pangkat 2. Kali 7 berapa? 49. 8 pangkat 2. Hasilnya 64. 9 pangkat 2. 9 kali 9, 81. Terakhir 10
atau 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat, 16. 5 pangkat 2, 25. 6 pangkat 2, 36. 7 pangkat 2, 49. 8 pangkat 2, 64. 9 pangkat 2, 81. Dan 10 pangkat 2 adalah 100. Ini yang harus dihafal ya. Pangkat 2 dari angka 1 sampai 10. Oke, kalau sampai sini ada yang mau bertanya enggak? Boleh yang mau bertanya silahkan ditulis di kolom chatnya ya sayang. Jadi chatnya jangan digunakan untuk ngobrol yang aneh-aneh. Gunakan untuk bertanya. Ya, sampai sini sudah jelas. Jadi kalau pangkat 2 berapapun angkanya berarti harus dikali dengan angka yang sama. Misalnya 15 pangkat 2 berarti 15 dikali 15. Gitu ya. Nanti tinggal dihitung hasilnya ya sayang. Untuk pangkatnya. Perkaliannya bisa kan ya? Sudah bisa ya, udah kelas 4 ya. Harus sudah hafal untuk perkaliannya. Ya sayang? Oke. Untuk pangkatnya, ada yang mau ditanya enggak? Ada yang mau bertanya boleh ditulis di chat, di kolom chatnya. Untuk pangkat 2-nya. Di buku paket ada nak kalau mau dilihat. Buku paket halaman, sebentar ya. Buku paket halaman 160. Untuk yang buku paket halaman 160 ya. Oke, tadi itu pangkat 2 dari 1 sampai 10. Ya. Nah, Bu kalau lebih dari 10 gimana? Oke, ini Ibu hapus dulu ya. Oke, kalau lebih dari 10, misalnya 11 atau 12 ya. 12 pangkat 2. Nah, nulis pangkat yang benar begini ya, Nak. Jadi pangkatnya ada angka kecil di atas angka yang kalian tulis ya. Jadi 12 pangkat 2 atau 12 kuadrat. Artinya adalah 12 ya dikali 2. Ingat, sekali lagi pangkat 2 adalah perkalian dua bilangan yang sama. Jadi jangan salah, 12 pangkat 2 bukan 12 kali 2, tapi 12 dikali 12. Nah, hitung, susun ke bawah. Perkalian bersusun. Yuk, dihitung bersama-sama ya. Nah, perkalian bersusunnya mudah-mudahan nggak pada lupa cara mengerjakannya ya. 2, pertama 2 atas kali 2 yang bawah. 2 dikali 2, 4. Kita tulis di sini 4. Oke. Selanjutnya, 1 yang atas. 1 kali 2 yang bawah. 1 dikali 2, 2. Nah, selesai. Perkalian 2 yang belakang. Sekarang kali 1 yang bawah. Ya, 2 dulu. 2 yang belakang, yang atas. Dikalikan 1 yang bawah. Tulisnya di mana? Di bawah angka 2. Kenapa tidak di bawah angka 4? Karena di sini 1 ini adalah puluhan, maka di sini ada angka 0 kita tulis. Ya. Oke. Terakhir, 1 kali 1. Ya. 1 kali 1, 1. Kita jumlahkan. Oke, dijumlahkan. 4 tambah 0, 4. 2 ditambah 2, 4. Ya. 1 turunkan 1. Berarti 12 kuadrat itu artinya sama dengan hasilnya adalah 144. Oke. Berapa lagi? Kita coba. Misalnya adalah 15 ya.
15 kuadrat atau 15 pangkat 2. Nah, berarti 15 pangkat 2 ini adalah 15 dikali 15. Oke, berapa? Kita hitung lagi. Sama-sama ya. 15 hitung ke bawah lagi dikali 15. Oke. Ya, paling belakang dulu, atas dan bawah. 5 dikali 5. 5 dikali 5 adalah 25. Tulis 5-nya. Ya. 2-nya disimpan, jangan lupa. Jadi bukan ditulis langsung 25, tapi 5-nya ditulis, 2-nya kita simpan. Sekarang kita kalikan lagi 1 yang atas. 1 yang atas, kita kalikan 5 yang bawah. 1 kali 5. 5, jangan lupa tambah yang disimpan tadi. Tambah 2, berarti 7. Ya, sekarang tadi sama, di belakang kita kasih 0 lagi, karena kita mau kalikan dengan puluhan. 5 dikali 1, 5 atas kali 1 yang bawah, 5. Oke, lanjut. 1 yang atas kali 1 yang bawah, 1. Tambah. Ya, kita tambah. 5 tambah 0, 5. 7 tambah 5, 12. Tulis 2, simpan 1 di sini. 1 tambah 1, 2. Ya, 15 kuadrat hasilnya adalah 225. Oke, 225. Nah, hasil ini, hasil yang 144 dan juga ya, hasil yang ini 144 dan 225, semua hasil ya, semua hasil dari bilangan yang pangkat 2 itu disebutnya bilangan kuadrat ya. Jadi 144, 225 adalah bilangan kuadrat. Oke, sudah. Untuk pangkat 2 jelas. Ada yang mau ditanyakan tidak? Yang mau bertanya boleh chat langsung di sini nak, supaya ibu baca, nanti ibu bisa langsung jawab ya. Kalau sudah jelas, kita ke akar pangkat. Ya, kalau sudah jelas untuk pangkat 2-nya, kita ke akar pangkat 2. Ya. Untuk kelas 4 kalian belajarnya hanya pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nanti di kelas 5 ada pangkat 3 dan akar pangkat 3. Itu nanti kelas 5 ya. Sekarang yang penting kalian paham dulu pangkat 2 dan akar pangkat 2-nya. Oke. Sudah? Tidak ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada yang mau tanya nih? Sudah ya? Berarti kita lanjut ya. Bisa untuk pangkat 2-nya ya. Yang penting kalian harus hafal dulu yang tadi. Pangkat 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. Itu dasarnya ya nak. Oke. Kita ke akar pangkat kalau kayak gitu. Ya. Pangkat 2 tadi kan perkalian 2 bilangan yang sama. Nah, sekarang kalau akar pangkat 2, apa sih Bu akar pangkat 2? Oke. Ya. Akar pangkat 2 adalah kebalikan dari bilangan 2. Jadi kebalikannya. Kalau perkalian, kebalikannya adalah pembagian, penjumlahan, kebalikannya adalah pengurangan. Pangkat 2 juga punya kebalikan, yaitu akar pangkat 2. Ya, kebalikannya akar pangkat 2. Oke.
Wow, ada yang sudah belajar akar pangkat 3. Di kelas 2 belajar akar pangkat 2 dulu ya sayang. Akar pangkat 3-nya kelas 5 ya. Tapi hebat, udah belajar akar pangkat 3. Berarti akar pangkat 2-nya harus sudah bisa juga. Oke? Coba Ibu mau lihat. Sudah ya. Udah jelas ya untuk pangkat 2-nya ya. Oke, kita ke akar pangkat 2 lagi. Yuk. Oke, akar pangkat 2. Nah, lambangnya seperti ini ya. Kita Ibu tulis nih. Pangkat 2. Akar pangkat 4. Nah, akar 4. Akar pangkat 2 dari 4 ya. Hasilnya berapa? Akar pangkat 2 dari 4. Tadi kan udah pangkat 2 ya. Udah belajar pangkat 2. Nah, perkalian berapa tadi? Yang hasilnya 4. Coba ya. Ya. Siapa nih tadi? Najwa. Assalam. Najwa Assalam. 2. Berapa nak? 2. Akar 2. Iya betul. 2. Pintar. Oke, boleh di-mute lagi ya sayang. Akar pangkat 2 dari 4, jawabannya adalah 2. Iya, betul sekali. Lagi, contoh yang kedua lagi, akar 16. Ya, akar pangkat 2 dari 16. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yuk, selain Najwa, ada yang tahu kelas lain? Kelas lain ada yang tahu? Siapa nih? Arkan. Oke, Arkan, Ananda. Sebentar ya. Berapa nak? Sebentar, coba. 4. Betul. 4. Oke. Ya, 4. Dari mana 4? Dari tadi 4 kali 4. Hasilnya adalah 16. Iya betul. Oh, pinter dicatat. Bagus. Alhamdulillah, tanpa disuruh udah dicatat ya sayang. Ya. Akar 4 sama dengan 2. Akar 16 sama dengan 4. Kan tinggal dibalik ya. Tadi udah dicatat ya. 1 sampai 20. 1 sampai 10. Udah pada dicatat ya. Pintar. Nah, coba sekarang. Akar 49. Ayo, ada yang tahu ganti lagi. Selain Najwa sama Arkan, yang lain. Yuk. Aila, tahu nggak Aila? Berapa Aila? Berapa nak Aila? 7. Ya, betul sekali. Akar 49 adalah 7. Alhamdulillah, hebat-hebat nih kelas 4 ya. Sudah pada bisa ya. Tadi dicatat semua ya. Ya, akar 49 adalah 7. Nah, ini tadi masih di bawah dari 100. Ya, ayo coba. Sekarang kalau lebih dari 100, gimana ya carinya ya? Akar 100 kan tadi 10 ya. Sekarang kalau ini tulis akar dari 196. Nah, ini gimana cara carinya ya? Akar dari 196. Ada yang tahu nggak ya jawabannya? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak ya? Akar dari 196. Ya, untuk menghitung akar dari 196, kita harus berpatokan sama yang tadi. Nah, sebentar, Ibu tulis lagi ya. Tadi 1 kuadrat adalah 1 ya. 1. 2 kuadrat 4 tadi ya. 3 kuadrat 9. Oke, 4 kuadrat 16. 5 kuadrat 25.
6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, ya, 8 kuadrat 64, ya, 9 kuadrat adalah 80. Nah, yang menjadi patokan nanti adalah yang angka belakang. Ibu garisin dengan merah ya. 1, 4, 9. Ini 6-nya yang kita garis. 6, ini 5, 6 lagi, 9, 4, dan 1. Ya. Nah, ini akan Ibu kasih batas. Nah, Ibu kasih batas. Bentar, Ibu kasih batas di sebatas ini ya. Nah, ini kecil, ini adalah angka-angka kecil, ya. Ini angka-angka kecil. Nah, sedangkan yang ini besarnya. Oke, setelah kita tentukan seperti ini, baru kita kerjakan ya, pelan-pelan. Oke, jadi 1 sampai 5 itu disebutnya kecil, angka kecil, yang ini besar. Oke, nah, akar pangkat 2 dari 196. Nah, kita batasi dulu, nah, antara ratusan dengan dua angka yang belakang. Berarti kita kasih garis di sini. Ini ya, Ibu kasih warna beda ya. Kita kasih garis. Oke, 1. Nah, ini 96-nya nanti dulu. Kita lihat angka 1. Ya, cari pangkat 2 ya, angka pangkat 2 yang hasilnya mendekati 1 atau kurang dari 1. Ya. Karena di sini 1 udah pasti jawabannya di sini yang mendekati adalah yang pas ini adalah 1. Ya kan? 1. Maka kita tulis di sini 1 kuadrat. Sama dengan kita tulis hasilnya adalah 1. Nah, di sini 1 ini kita tulis di angka puluhan. Di sini ada jawab, ini ada puluhan dan angka 1. Berarti 1 ini kita tulis di angka puluhan di depan sini ya, 1. Oke, setelah sudah seperti ini, kita kurangi sayang. Kurangi. 1 dikurang 1, 0. Nah, bandingkan dengan angka ini. 0 dengan 1 artinya 0 itu lebih kecil ya. 0 lebih kecil. Lebih kecil. Oke. 0 lebih kecil dari 1. Nah, sekarang kita lihat yang angka belakang, yaitu angka berapa yang paling belakang? Angka 6. Nah, di sini yang belakangnya 6 ada 2 ya. Ada 4 kuadrat ya, yang sudah Ibu garis bawah sini 6. Ada 4 kuadrat dan ada 6 kuadrat. Ada 2. Nah, karena tadi 0 lebih kecil dari 1, kita ambil angka kecil. Mana angka kecil? Kecil 1 sampai 5. Berarti kita tulisnya 4. Ya, kita tulis 4 di angka satuan. Satuan kita tulis 4. Oke, jadi akar pangkat dari 196 adalah 14. Coba silahkan kalian cek 14 kali 14. Benar nggak hasilnya 196? Ya, bisa dicek. Oke? Bisa? Atau kita coba sekali lagi. Ya, cara kita hitung satu lagi deh contohnya. Ya, Ibu kasih contoh. Sebentar.
bagi 729. Oh, besar. Angkanya besar ya. Akar dari 729. Ya, kita sama seperti tadi. Angka yang pertama kita beri garis. Ya, kita beri jarak. Oke, kita kasih jarak di sini ya, 7. Kita kasih garis ya, 7. Nah, berarti kamu cari, nak. 7. Angka pangkat berapa? Pangkat berapa nih angkanya? Di sini pangkat 2. Pangkat 2 itu yang hasilnya kurang dari 7 atau mendekat 7. Ya, di sini ada angka 1. Jauh ya angka 1. Ada angka 4. Nah, 4 agak-agak dekat nih. Ada angka 9. 9 tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena lebih dari 7. Jadi yang digunakan adalah angka yang kurang dari 7. Berarti kita ambil angka 4. Angka 4 itu berapa? 2 pangkat 2. Kita tulis di sini. 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Kita tulis di bawah angka 7. Oke. Oke, maaf ya, sebentar tadi ada gangguan sedikit. Oke, 2 pangkat 2 ya, yang terdekat hasilnya adalah 4. Maka karena 2 tadi, 2 pangkat 2 kita tulis di sini 2. Ya, di puluhannya 2. Lanjut, cara yang kita kurang. 7 dikurang 4. Berapa 7 kurang 4? 3. Nah, setelah itu bandingkan lagi sayang. 3 bandingkan dengan 2. 3 lebih besar atau lebih kecil dari 2? Lebih besar. Lebih besar ya, kita tulis besar. 3 lebih besar dari 2. Nah, sekarang kita lihat angka paling belakang, ada 9. Lihat lagi ke pangkatnya. Yang hasilnya 9 sama, ada 2 lagi. 3 dan 7. Karena tadi kuncinya di sini besar, kita ambil angka besar, yaitu 7. Jadi 700 akar dari 729 adalah 27. Ya, seperti itu. Ada yang mau bertanya? Atau masih kurang jelas? Ya, itu adalah cara mudahnya. Jadi tetap harus hafal dulu ya. Pangkat 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. Itu yang menjadi kunci untuk mencari akar pangkat 2. Kan tadi akar pangkat 2 adalah kebalikan dari bilangan pangkat 2. Ada yang ngantuk ya? Makan. Oke, ini masih dicatat. Oh, saya link ke kelas ini. Ini udah ada link. Ini kelasnya dulu, apa linknya dulu sih saya? Kelasnya dulu ya, saya takut saya nggak dipanggil. Saya mana dulu? Oh, lupa. Kelasnya dulu. Kelasnya dulu, tugas ya, cari tugas ya Pak. Kan, tugas ya. Oke, sudah. Ibu bisa tutup atau masih ada yang mencatat? Ada yang bertanya enggak? Ya, silakan yang mau bertanya. Akar Yuk. pangkat 2. Tadi kalau pangkat 2 udah pada bisa ya. Malu bertanya sesat di jalan. Kalau tidak bertanya pada saat ini, nanti kalau dapat tugas, repot. Ya, nanti habis ini ada tugasnya tetap. Ya, matematika ada tugas. Biar belajar di rumah ya. Ada? Yang mau tanya, kan di sini kalian di mute. Boleh diketik
di chatnya. Jadi chatnya buat bertanya, bukan untuk membahas game. Ya, dari kelas Al-Aziz ada? Assalam ada nggak? Assalam ada pertanyaan? Assalam? Tidak ada. Al-Hafiz, ada pertanyaan Al-Hafiz? Sepertinya sudah paham, Bu. Iip sudah paham semua. jelas, Alhamdulillah ya. anak-anak kita cerdas semua. Alhamdulillah, udah paham ya? Oke, atau ada yang mau, tadi kayaknya ada yang bisa contoh ulang ya? Untuk yang akar pangkat 2 ada yang bisa diulang contohnya. Nanti contoh satu lagi deh. Untuk yang akar pangkat 2. Coba sebentar. Oke, coba ada yang mau menghitung nggak nih? 250. Oke. Ada yang mau mencoba menjawab akar dari 256? Udah. Oke, Ibu jelaskan sekali lagi pelan-pelan ya. Ini kita kasih garis ya sayang. Ya, angka yang pertama dengan dua angka Ini yang kelasnya terakhir. aja udah masuk semua. Oke. Masuk kelas semua. Ya, sekarang kalian lihat angka 2 ini dulu sayang. 2. Tadi kalau udah mencatat 1 kuadrat sampai 10 kuadrat, kalian lihat Pindah dulu ke pangkat berapa, Ambil angka linknya, pangkat 2 berapa, yang hasilnya WA. itu mendekati atau kurang dari 2. Ya, tadi kan ada 1 Ketemu, kuadrat, hasilnya 1. 2 kuadrat, Udah. hasilnya 4. Nah, 2 kuadrat 4, berarti lebih. Kita ambil 1 kuadrat. 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Enggak. Ya, selanjutnya kita kurangi. 2 dikurang 1, 1. Ya, kita tulis di sini. Tadi 1 ya, berarti ini juga tulis di sini. Belum. Oke. Dipatahin, Bu, sama adiknya Ibu. Kita tulis 1 ya. Dipatahin sama adiknya. Oke, sekarang lihat yang Itu di belakang. Tuh, dipatahin sama adiknya. Oke, kita lihat yang paling belakang, 6. Tadi di pangkat 2, yang hasilnya 6 itu ada 2 kan? Ada 4 dan ada 6. Ya, ada angka 4 dan angka 6. Kalau Ya, ada didirikan 4 kecil, pangkat Bu. 2 kan 16. 6 pangkat 2, 36. Nah, sekarang bandingkan dulu ini sayang. Sama ya. Ini sama atau kita Rebutannya kan bisa dirobain yang kita ambil kecil ya. Ini sama. Ya, caranya juga Sama. Kalau sama berarti kita ambilnya ya. Diklik terus geser. coba aja tuh. Ya, mana? Sama tadi. Coba dulu gitu ya, segitu ya. Karena sama, berarti kita ambil yang ini 6. Yang besar ya. Berarti hasilnya adalah 6 ke 11. Ya, bisa dicek ya kalau kurang yakin. Kenapa 16 kali 16. Hasilnya benar atau tidak 200. Ya, seperti itu cara mencari akar pangkat 2. Pasti di sini. Ya, jadi tetap harus hafal pangkat 2 Kamu mau ngajar dari ya? 1 sampai 10. Kamu kesini tuh mau ngapain? Ini Pak, ini Pak. Oke. Sudah jelas ya, udah ada Ibu kasih 3 contoh ya.
Mungkin yang cek anak kan benar kan dia ikutin Pak, cek anak kan ikutin materi. Terus saya oke. Kita kan nggak berada pendidikan. Oke, ya sudah jelas. Ada yang mau ditanya? Sama ambil yang besar. Ya, kalau angkanya sama ambilnya yang besar. Jadi kalau tadi kan patokannya besar kecil. Nah kalau angka sama berarti ambilnya yang besar. Bukan KPK sayang. Oke, sudah? Tidak ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya? Oke, untuk tugasnya di rumah, kalian cari, hitung di rumah, 11 pangkat 2, bikin tabel ya, 11 pangkat 2, berapa hasilnya? Sampai 20 pangkat 2. Tulis di buku tulis, nanti hasilnya boleh di-share di Classroom. Nanti Ibu buat kolom tugasnya. 11 pangkat 2, 12 pangkat 2, 13 pangkat 2, 14 pangkat 2, dan seterusnya. 11 pangkat 2 tadi udah ya. Berapa tadi 11 pangkat 2? 121. Ini ditulis sampai 20 pangkat 2. Ya. Sama lawannya. Ini pangkat 2, lawannya berarti akar. Akar dari 121 adalah 11. Sama, carinya sampai 20. Oke. Sudah? Nanti tugasnya Ibu buat kolomnya di Classroom. Ya, paham ya? Nanti Ibu berikan lagi untuk tugasnya. Jadi cari pangkat 2, 11 kuadrat sampai 20 kuadrat atau 20 pangkat 2 dan cari akar pangkat 2-nya. Dicatat di buku tulis, dibuat seperti kolom, nanti difoto dikirim ke Google Classroom. Ya sayang. Sudah? Kalau sudah boleh istirahat dulu sebentar, tapi jangan usah keluar dari Zoom-nya. Kita akan lanjut ke tahfiz. Ya, nanti disiapkan Al-Qur'annya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini boleh, di kelas boleh. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Saatnya kini giliran Pak Irwan untuk menyampaikan materi tahfiz. Ya, sudah disiapkan Qur'annya. Kemarin yang belum belum. Jalan guys. Hai. Besok aku asalnya itu aja lah. Bukan guys. 18 kamu cairin. Akhirnya kamu cairin. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Sekarang giliran Pak Irwan. Sebentar, Pak Irwannya sedang bersiap-siap. Untuk yang belum Qur'annya belum disiapkan, tolong disiapkan dulu. Hari ini yang belum mengumpulkan tugas kemarin sudah diworo-woro sama Pak Irwan, tolong segera, karena Pak Irwan juga akan masukkan nilai itu ke dalam
buku nilai. Oke, silahkan untuk Pak Irwan ini saya serahkan ke Pak Irwan. Nah, copot nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, anak yang saleh dan salehah, sudah siap belum untuk Al-Qur'annya? Ya. Kita akan melanjutkan materi kita surah Al-Haqqah yang kemarin baru sampai dengan ayat 12 ya. Sebelumnya mari sama-sama kita murajaahkan dulu. Kita baca bersama surah Al-Haqqah ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ya. Perhatikan, bagi yang sudah hafal ikuti bacaan bersama Pak Irwan. Bagi yang belum hafal boleh mengikuti dan boleh melihat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Kadzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah. Fa'amma Thamud fa'uhliku bit-taghiyah. Wa amma 'adun fa'uhliku biri'in sarsarin 'atiyah. Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal tara lahum min baqiyah. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية صدق الله العظيم. Oke. Sekarang kita akan coba melanjutkan surah Al-Haqqah ini dari ayat 13 sampai dengan ayat berapa ya? Ayat 16 ya, sampai dengan ayat 16. Karena materi kita cukup banyak nih, 52 ayat. Jadi kita agak perbanyak sedikit ya. Dan menurut Pak Irwan masih nggak terlalu panjang juga ya bacaannya. Ya, kita akan coba lanjutkan bacaan kita
dari ayat 13 sampai dengan ayat 16. Nah, tunggu sebentar ya. Kayak itu aja. Nanti kalau mau di mute itu juga. Dia ngemut. Mute mana sih Pak? Ya perlu. Ini. Iya. Mulai. Terus kalau mau buka soal. Halo. Halo guys. Kita tuh masuk YouTube enggak? Tinggal main di sini aja. Di sini aja. Oke. Ya. Perhatikan buka Al-Qur'annya yang belum atau yang baru bergabung. Sekarang kita akan melanjutkan bacaan kita. Surah Al-Haqqah ayat ke-13. Nanti setelah Pak Irwan contohkan, kalian boleh mengikutinya. Ya. Mudah-mudahan suara Pak Irwan terdengar jelas ya. Ayat ke-13. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Pak Irwan ulangi. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Sekali lagi. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Ya, dalam hitungan ketiga, silahkan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Coba sekali lagi baca bersama-sama ayat ke-13. 1, 2, 3. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Nah, cukup mudah ya bacaannya. Iya, oke. Sekarang kita lanjutkan ayat ke-14. Ya, ayat ke-14. Enggak kedengaran suaranya Pak Kas? Anak-anak. Dinyalain aja gimana suaranya? Jangan di unmute. Ya, saya bisa ngobrol sama anak-anak. Ya, munculin aja. Enggak muncul suaranya. Coba ngomong. Ya. Halo.
Suaranya nggak kedengeran. Itu udah digit. Nah. Yes. Oh, punya ribut. Alhamdulillah. Jangan ribut, woi. Nanti di mute lagi. Ya, attention. Sudah. Perhatikan kembali ya. Ayat ke-14. Pak Irwan harapkan kalian tidak memainkan mikrofonnya dulu ya. Perhatikan anak soleh dan soleha. Bagi yang tidak diminta untuk bersuara di mikrofon, ya, perhatikan, Aaron baca lagi ayat ke-14. Wa humilatil ardu wal coba lagi sama-sama ayat ke-14. 1, 2, 3. Ayat ke-15. Ayat ke-15 ya. Ya, perhatikan bagaimana cara membacanya. Ya, ayat ke-15. Fayauma idzin waqatil waqi'ah. Jangan kamu baca waqatil. Humilatil ardu wal jibalu fadukatau dakatau. Yauma idzi waqatil waqi'ah. Ayauma idzi Oh, itu buat terakhir ayat ke-11. Mikrofonnya di unmute. Mikrofonnya di unmute dulu ya. Dan biar suara penyeran saja yang didengar oleh kalian. Silakan mikrofonnya di unmute. Yang lain mikrofon. Ayat ke-16. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية
Mansaqatis sama bersama-sama kita baca dulu ayat yang 13, 14, 15, ayat 15 ya. Dalam hitungan ya sama-sama ayat 16 sampai 1, 2, 3. Terakhir sama-sama contohnya ayat 1 sampai dengan ayat 15. Sama-sama kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 13 surah Gini mana? Kenapa Dek? Bisa tolong nggak Kak? Lagi perlu. A'udzu billahi Anjir itu kan fotonya Yuli. Sadaqallahul azim.
walau ma'idin waqatil wa man syaqqati sama Ya. Oke, coba sekarang PNPH dari kalian baca ya ayat ke 13 sampai dengan ayat 1. Oke. Sekarang Aila Manha ayat 13. Ayo, Aila Manha. Saya Faiza khafir khatu wahidah wahum minatil wajil jibalu fal yak kata wa silakan Nadira. Nadine Syahira baca ayat 11 dan perkataan surah silakan Nadira. Kan lagi takbir. Lagi. Ini kurang jelas, Pak. Siap Nadine. Oke. Oh, tadi aku bahasa Sunda. Baca ayat 33. Kurang jelas. Oh ya udah kalau gitu yang durasi. Coba Kalita. Saya mau nanya, Pak. Nanti ya. Kalita. Ayat 13 yang lain sama
Ya. Terakhir ya, terakhir untuk hari ini. Aaron minta coba Ganendra baca ayat 15 dan ayat 16. Ayo Ganen. Bapak, dadah. Silakan Ganen baca. Baca sampai ayat berapa? Putus enggak? Nah, Allah depan situ. Bapak, saya baca sampai ayat berapa, Pak? Ayat 16. Itu siapa yang nyoret-nyoret dah? Mau makan sedikit. Siapa yang nyoret-nyoret? Suara Bapak nggak kedengeran, Pak. Suara Bapak nggak kedengeran, Pak. Sekarang kedengeran nggak? Bapak nggak kedengeran, Pak. Bapak nggak kedengeran. Yang lain kedengeran nggak suara Bapak? Di HP saya kedengeran, Pak. Kedengeran ya? Kecil suaranya, Bapak. Kedengeran Kecil, Pak. besar. Ya. Oke, untuk hari ini Pak Irwan rasa sudah cukup ya. Kita sudah menyelesaikan ayat 13, 14, 15 ayat. Kemudian Pak Irwan harapkan segera yang sudah hafal dikumpulkan. Kamu kirimkan lewat Classroom. Itu Nana yang nyanyi ya? Atau Itu Nana yang kamu nyanyi. usahakan dulu lewat Classroom. Kalau nanti di Classroom ya, pilihan terakhir ya, boleh kamu terakhir, mari sama-sama kita baca kelas Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Min zakina fa'alina min kok ada kasur itu siapa ini ya Rabbal alamin Aska sekarang agak ribut pagi hari ini dan pada waktu lucu banget kalian suara Bapak nggak ada Pak kecil kali Kak dan menghafalkan dari surah oh ada tembok di sana buat kamu yang belum mengumpulkan tugas tahu yang buat itu jangan dong untuk waktunya ribut ayo ribut ya ribut
Pak suaranya. Ayo ribut semua, seribut. Bapak nggak kedengeran Pak. Iya Pak, dari sini nggak kedengeran Bapak. Assalamualaikum. Sedih nggak? Suaranya. Nggak kedengeran Pak. Kedengeran nggak tahu Sunda? Nggak kedengeran Pak. Perhatikan ya. Tahu Mas. Supaya Nggak kedengeran Pak. diri sendiri nak. Yang main mute dulu. Tahu. Apaan sih? Ayo ribut atau FF Hiram. Oke, hari ini kita jadwal Zoom-nya sudah selesai, 4 pelajarannya sudah kita lalui semua, alhamdulillah. Oke, hari ini siapa yang bisa mimpin doa buat kita semua? Doa sesudah belajar. Yuk, dari Assalam siapa? Ya, yuk silahkan kita berdoa ya. Pak Kasino berharap doa kalian lakukan dengan sungguh-sungguh ya, tidak ada yang main-main atau tidak ada yang bercanda. Kita berdoa komunikasi kita dengan Allah, jadi tidak ada lagi main-main, tidak ada yang chat. Ya, kita berdoa ya. Assalam yang pimpin. Ya. Bismillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabri subhanaka Allahumma la ilaha illa anta Oke, terima kasih untuk semuanya. Sama-sama Pak. Pak Kasino berharap Sama Pak. tetap Kami. meskipun kalian masih di rumah ya, stay at home, tapi kalian tetap jaga protokol kesehatan ya. Siap Pak. Siap Pak. Siap Pak. Siap. Jaga jarak. Pak, dulu Bapak Kasinonya nggak kedengeran ngomong apa? Ya betul. Makan makanan bergizi. Kami pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Sekarang hari ini hari ribut.